Lumayan udah siap? Sebentar dok, Dokter Teguh masih menyiapkan sebentar. Oke. Selamat pagi. 18, 19, 20, Selamat pagi. 22, 23, 24, 25. Kenapa gue jadi bodoh? Ya, sudah terkumpul semua ya. Kita mulai aja acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Salam sehat semuanya. Salam sejahtera semuanya. Ya. Pada pagi yang cerah ini, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Fajar Anggol. Saya dari KB Ethical Customer Care yang untuk kesekian kalinya ya. Mungkin ini adalah di tahun 2022 adalah yang pertama kali kita kerjasama dengan Rumah Sakit Immanuel Bandung untuk menyelenggarakan webinar yang pada pagi ini kita akan mengadakan webinar untuk awam ya dengan tema pentingnya vaksinasi booster yaitu vaksin dosis ketiga yang nanti akan ditemani oleh salah satu narasumber dari Rumah Sakit Immanuel Bandung yaitu ada Dr. Teguh, spesialis paru FCCP yang akan menjadi narasumber kita pada pagi ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih banyak ya pertama-tama untuk Rumah Sakit Immanuel Bandung yang telah bekerja sama dengan kami. Saya ucapkan terima kasih baik kepada Dr. Teguh, Dr. Indrawati Gunawan yang sudah bersedia gabung pada webinar pagi ini dan juga pada tim marketing dan juga tim PKRS dari Rumah Sakit Immanuel Bandung dan juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu semuanya peserta yang telah bersedia hadir pada pagi ini. Ya, salam sehat saya ucapkan dimanapun Bapak Ibu berada tetap untuk jaga kesehatan dan untuk tetap jaga protokol kesehatan baik di rumah maupun mungkin di luar rumah ya. Dan untuk tetap semangat untuk mengikuti webinar pada pagi ini yang akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam lebih 10 menit ya ke depan. Oke, tambah panjang lebar ya. Saya akan memutar video dari Rumah Sakit Immanuel Bandung dan nanti setelah pemutaran video kita akan ada pemberian sambutan dari perwakilan Rumah Sakit Immanuel Bandung, yaitu dari Direktur Penunjang Medis, ada Dr. Indrawati, yang nanti akan memberikan sambutan. Kemudian setelah itu kita akan ada penyampaian materi langsung oleh narasumber, yaitu Dr. Teguh, dan kemudian akan ada pemutaran video produk dari PT Kaldu Farma, kemudian akan dilanjutkan sesi tanya-jawab. Nah, setelah itu akan ada pemberian closing statement oleh narasumber dan juga pengumuman pemenang giveaway yang akan nanti disampaikan oleh saya sendiri sebagai MC pada pagi ini. Dimana untuk pemenang nanti akan dipilih 3 orang penanya terbaik ya, yang berhak nanti akan mendapatkan giveaway dari PT Kaldu Farma. Kita memanjang lebar, izinkan saya untuk pemutaran video dari Rumah Sakit Immanuel Bandung. Di tengah pandemi COVID-19 atau coronavirus, hampir semua orang takut untuk bepergian keluar rumah, termasuk untuk berobat langsung ke rumah sakit. Namun kami Rumah Sakit Immanuel Bandung yang sangat berpengalaman dalam pelayanan kesehatan sejak tahun 1910, tentunya pelayanan yang kami berikan sudah memenuhi dan sesuai dengan standar pelayanan yang sudah terakreditasi dengan hasil paripurna. Kami melakukan screening ketat kepada setiap pengunjung, baik pasien bersangkutan, keluarga, serta pengantarnya, dan semua karyawan Rumah Sakit Immanuel yang bertugas tanpa terkecuali.
kemudahan kecepatan pelayanan pendaftaran serta physical distancing yang telah diterapkan sangat efektif mencegah terjadinya kerumunan. Kami Rumah Sakit Immanuel akan tetap memprioritaskan menjaga keamanan serta kenyamanan pasien dengan pelayanan yang ramah dan siap membantu dengan safety tools yang sesuai standar. Bapak Ibu, sesuai dengan anjuran kita, sebaiknya di rumah saja. Tetapi apabila Bapak Ibu mengalami masalah kesehatan yang harus segera ditangani, datang ke Rumah Sakit Immanuel. Jangan menunggu sampai kondisi parah. Untuk pencegahan penyebaran COVID-19 dan lebih menambah rasa aman bagi pasien, kami lakukan sterilisasi dengan desinfektan sebelum dan sesudah operasional layanan. Rumah Sakit Immanuel adalah solusi bagi kesehatan Anda. Selain pelayanan secara langsung di rumah sakit, kami memberikan pelayanan kesehatan secara online atau telemedicine, termasuk pelayanan kesehatan di rumah atau home care, serta layanan antar farmasi. Jika Anda mempunyai masalah kesehatan yang perlu penanganan segera, Rumah Sakit Immanuel telah mempersiapkan layanan instalasi gawat darurat atau IGD, serta ambulans secara khusus dan terpisah dengan layanan pasien yang memiliki gejala COVID. Apapun masalah kesehatan Anda, Rumah Sakit Immanuel solusinya. Jangan takut dan khawatir untuk datang ke Rumah Sakit Immanuel. Kami siap membantu Anda. Anda sehat adalah dambaan kami. Rumah Sakit Immanuel Bandung yang beroperasi di atas lahan seluas 4,8 hektar terletak di ruas Jalan Kopo dan Jalan Peta. Rumah sakit yang sudah beroperasi sejak tahun 1910 ini memberikan kenyamanan dan pelayanan prima dari seluruh sivitas hospitalia. Saat ini kami telah memiliki 384 tempat tidur perawatan dengan suasana lingkungan yang asri yang memiliki konsep health park. Rumah Sakit Immanuel berada di bawah naungan Yayasan Badan Rumah Sakit Gereja Kristen Pasundan, melangkah dalam komitmen untuk melayani dengan kasih melalui segala aktivitas yang dilakukan, lebih dari sekedar rutinitas serta menempatkan kepentingan pelanggan sebagai prioritas utama. Heman Geten Kapapancen menjadi semboyan kerja kami yang bermakna penuh kasih sayang, penuh perhatian dan telaten kepada tugas dan kewajiban. Perjalanan kami dimulai tahun 1900 ketika seorang pendeta dari Belanda bernama Alkema dengan kepedulian hatinya terhadap penduduk yang sakit mengubah tempat kereta kudanya menjadi tempat pengobatan. Pada tahun 1910, pendeta Alkema digantikan oleh pendeta Yohanes Iken yang berupaya mendirikan Immanuel Zending Hospital yang berlokasi di Jalan Kebonjati, Bandung. Mulai tahun 1965 sampai saat ini, kami Rumah Sakit Immanuel digunakan sebagai rumah sakit pendidikan oleh Universitas Kristen Maranatha Bandung. Pengembangan pembangunan pun terus berlanjut. Tahun 1997 kami mendirikan gedung pusat diagnostik dan menjelang perayaan 100 tahun pelayanan kami, sejarah baru dibuat dengan didirikannya Alkema Building.
Sampai saat ini, pengembangan Rumah Sakit Immanuel dilakukan dengan melakukan pembenahan dalam layanan kesehatan fasilitas pendukungnya. Kami Rumah Sakit Immanuel didirikan dengan visi memberikan pelayanan dan pendidikan kesehatan yang prima dan inovatif, berfokus kepada pasien sebagai perwujudan cinta kasih Allah. Kami pun memiliki 5 misi utama, yaitu menyelenggarakan pelayanan kesehatan paripurna yang prima dan berbasis keselamatan pasien, menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan mengembangkan budaya ilmiah di bidang kesehatan, mengembangkan layanan tersier, unggul, dan berkembang, mengembangkan budaya kerja dan karakter sumber daya manusia yang berlandaskan nilai-nilai Kristiani agar memberikan pelayanan terbaik, handal, dan beretika dalam menjalankan kompetensinya. Dan kami menjalin kemitraan dengan berbagai pihak dalam upaya memperkuat peran rumah sakit dalam pelayanan dan pendidikan kesehatan. Instalasi gawat darurat kami siaga melayani Anda 24 jam sehari dengan tim dokter dan perawat yang berdedikasi tinggi memberikan pelayanan kesehatan untuk Anda. Mobil ambulans selalu siap siaga apabila dibutuhkan. Ambulans kami pun memiliki peralatan yang modern serta terintegrasi dengan instalasi gawat darurat kami. Saat ini ruang rawat inap di gedung Alkema Building terdiri dari 5 lantai yang dimulai dari lantai 4 hingga lantai 8. Di gedung Alkema Building pun kami memiliki ruang perawatan maternitas yang di dalamnya disediakan ruang persalinan yang nyaman serta perawatan bayi dengan konsep rooming in. Ruang perawatan intensif dan intermediate care kami pun dilengkapi dengan alat-alat terbaru dalam upaya memberikan pelayanan yang semakin prima bagi para pelanggan. Layanan rawat jalan Rumah Sakit Immanuel menyediakan klinik-klinik yang melayani setiap hari kerja. Di sini, para pelanggan dapat melakukan self-registrasi sehingga mempermudah dan mempercepat pelayanan. Kami menyediakan 13 klinik yang dapat memberikan pelayanan kepada para pelanggan. Immanuel Children Care memberikan konsultasi kesehatan dan pengobatan untuk permasalahan kesehatan anak Anda. Dengan dokter spesialis yang terlatih khusus dan fasilitas yang dirancang untuk kenyamanan anak-anak Anda. Immanuel Dental Clinic melayani Anda untuk pemutihan gigi, ortodonto, prostodonti, perawatan gigi anak, tambal gigi, dan aksesoris gigi. Immanuel Skin Clinic dan Venereal Diseases dapat menambah kepercayaan diri Anda dengan penampilan wajah yang ceria, segar dengan layanan facial, laser, derma roller, peeling, dan blue light therapy. Kami pun menyediakan layanan klinik spesialis untuk berbagai kepentingan Anda, seperti klinik kebidanan dan penyakit kandungan. Kami pun menyediakan layanan intrathecal labor analgesia atau ILA yang merupakan teknik terbaru untuk menghilangkan atau mengurangi rasa nyeri pada saat persalinan. Kami pun memiliki dokter spesialis anestesi kompeten dalam melakukan penyuntikan obat ke rongga daerah serabut syaraf di tulang belakang, sehingga nyeri pada saat ibu melahirkan dapat tereduksi dan ibu melahirkan dalam kondisi tetap sadar. Rumah Sakit Immanuel pun memiliki respiratory center untuk membantu Anda menyembuhkan penyakit paru-paru. Selain itu, kami menyediakan layanan klinik bedah umum. Bagi Anda yang ingin mengetahui kondisi tubuh Anda, kami memiliki layanan medical check-up. Selain klinik umum, kami pun menyediakan layanan untuk mengetahui secara lengkap pola tidur Anda dan permasalahannya di Sleep Lab Clinic. Immanuel Sleep Laboratory merupakan fasilitas unggulan yang dimiliki Rumah Sakit Immanuel. Kami memberikan pelayanan yang menyeluruh dan ditangani oleh tim dokter spesialis dari berbagai disiplin ilmu, seperti spesialis penyakit dalam, spesialis jantung, spesialis paru-paru, spesialis THT, spesialis syaraf, spesialis jiwa, dan spesialis gigi dan mulut. Kami pun sudah memiliki tenaga paramedis profesional dan terlatih yang telah mendapat pelatihan khusus mengenai sleep lab di luar negeri.
Di ruangan tidur setara dengan kamar di hotel berbintang serta dilengkapi dengan teknologi canggih, Anda akan menjalani pemeriksaan dalam kondisi tidur selama 1 malam melalui PSG test atau polisomnografi. Tes ini berguna untuk mendiagnosa berbagai gangguan tidur yang keesokan harinya akan dikonsultasikan dengan dokter spesialis. Kami pun memiliki peralatan MSCT, Multi Slices Computer Tomography Scan, yang dapat memungkinkan pemeriksaan bagian dalam tubuh dalam bentuk potongan-potongan gambar, sehingga dapat membantu dokter melakukan diagnosa penyakit lebih akurat. Selain itu, instalasi imaging kami memiliki peralatan panoramik, ronsen, serta layanan ultrasonografi dengan pemeriksaan 3 dan 4 dimensi. Untuk membantu kualitas hidup pasien yang mengalami kerusakan ginjal agar dapat hidup layak seperti orang sehat pada umumnya, kami menyediakan layanan hemodialisa dengan alat yang terbaru. Pada 26 September 2013, kami menambah pelayanan bagi para pelanggan, yaitu Immanuel Slimming Clinic yang dapat memberikan solusi untuk mendapatkan tubuh ramping, menarik, dan sehat. Kami memiliki program manajemen berat badan yang didukung oleh tim dokter spesialis. Kami pun memiliki alat canggih STS yang merupakan alat peluntur lemak terbaru. Selain itu, kami memiliki program akupuntur dan food combining dipandu oleh dokter ahli akupuntur dan gizi kompeten. Fasilitas Rumah Sakit Immanuel dilengkapi dengan kamar bedah yang memiliki peralatan canggih dan terbaru. Kami melayani pembedahan umum sampai bedah subspesialistik dengan kondisi kamar yang nyaman dan steril. Tersedia layanan endoskopi, ortopedi, bedah obstetrik, ginekologi, dan laparoskopi. Dengan didukung dokter dan perawat kompeten, kami kerap melakukan pembedahan laparoskopi yang memiliki keunggulan bagi pasien. Pembedahan ini dapat mempercepat masa rawat pasien pasca pembedahan, sehingga pasien dapat segera beraktivitas. Laboratorium kami berupaya memberikan pelayanan dengan hasil akurat. Kami berupaya meningkatkan pelayanan melalui sistem teknologi informasi online yang mendukung operasional home service, check-up karyawan, serta bank darah 24 jam. Pelayanan farmasi kami pun dapat melayani Anda 24 jam sehari. Kami berusaha meningkatkan pelayanan farmasi dengan menerapkan sistem informasi elektronik dalam sistem kerja farmasi, sehingga Anda dapat dilayani dengan cepat dan tepat. Rehabilitasi medik merupakan salah satu layanan kesehatan kami yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan dan mempertahankan kemampuan tubuh Anda. Kami menawarkan layanan fisioterapi dengan sarana-sarana penunjang terbaru. Kami mengemban misi sebagai wahana pendidikan. Sejak tahun 1965 sampai saat ini, Rumah Sakit Immanuel dijadikan sarana pendidikan oleh Universitas Kristen Maranatha Bandung. Kami pun bertanggung jawab terhadap para calon dokter dari Universitas Kristen Maranatha untuk membimbing mereka secara spiritual dan keilmuan. Kami pun memberikan arahan dan praktek lapangan langsung dengan dokter-dokter ahli. Rumah Sakit Immanuel sudah memiliki ruangan diskusi dan perpustakaan yang dapat dipergunakan sebagai sarana berdiskusi dan pembelajaran. Karenanya, kami sebagai salah satu rumah sakit terbesar di Kota Bandung yang bekerja dengan standar internasional ISO 9001-2008 berhasil memperoleh berbagai penghargaan atas upaya kami dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Atas beragam apresiasi itulah, kami senantiasa meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan kesehatan menjadi lebih baik dan menjadi yang terbaik. Semua ini kami persembahkan tentunya dalam rangka menjalankan visi misi kami dalam bidang pelayanan kesehatan. Heman Geten Kapapancet.
Ya, demikian pemutaran video dari Rumah Sakit Immanuel Bandung. Nah, selanjutnya saya akan lanjutkan untuk masuk ke dalam pemberian sambutan dari perwakilan Rumah Sakit Immanuel Bandung yang akan disampaikan oleh Dr. Indawati, spesialis patologi klinis magister kesehatan. Untuk Dr. Indawati Gunawan, untuk waktu saya persilakan. Ya, terima kasih Pak Fajar. Saya pertama-tama mau menyapa ini untuk hadirin peserta webinar sekalian, Bapak Ibu yang terhormat. Kemudian saya juga mau menyapa ini Pak Fajar. Selamat pagi Pak Fajar dari PT Kalbe KECC. Kemudian saya ingin menyapa Dr. Teguh Wijaya, spesialis paru FCCP. Selamat pagi Dok. Terima kasih sudah hadir di webinar ini untuk menjadi narasumber kami. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bahwa masalah pandemi COVID ini ternyata masih belum berakhir sejak tahun 2020 ya, 2020 awal sampai saat ini ternyata masih belum berakhir. Dan virusnya makin pinter. Virus ini juga makin pinter ya, dia membuat mutasi-mutasi sehingga begitu banyak variasi genetik dari virus ini yang bermunculan seperti itu yang menyebabkan pandemi ini nggak selesai-selesai. Nah, di Indonesia sendiri pemerintah kemarin sudah menetapkan bahwa kita udah masuk gelombang ketiga ya, sesuai prediksi pemerintah bahwa di bulan Februari ini akan terjadi kenaikan kasus, dan itu sudah kami alami baik di rumah sakit, baik di Jakarta, dan kami sendiri di Rumah Sakit Immanuel sudah mulai merawat pasien-pasien COVID di ruang isolasi. Tadinya selama beberapa bulan yang lalu kita sudah nggak ada pasien yang dirawat di ruang isolasi, namun sejak seminggu terakhir kemarin atau 2 minggu, nanti ini Dokter Teguh ini pakarnya karena beliau yang merawat pasien-pasien COVID ini di ruang isolasi. Jadi sudah ada pasien yang sudah kami rawat dan 1 blok ruang isolasi sudah penuh dan kami harus membuka lagi. Jadi memang peningkatan kasusnya kalau dilihat dari data tanggal 4 Februari, total kasus di Indonesia ini sudah mencapai 4.446.694 kasus. Dan kasus konfirmasi baru per tanggal 4 Februari ini di 32.211. Tadinya masih 2 minggu yang lalu masih 200-an tanpa ribu-ribu gitu ya, 200 tok gitu. Nah sekarang sampai udah dalam waktu 2 minggu udah meningkatnya begitu cepat secara eksponensial menjadi 32.211. Jabar sendiri menduduki peringkat kedua di kasus konfirmasi kasus per tanggal 4 Februari itu 7.690. Ya tentunya ini membuat semua harus bersiaga, termasuk kami di rumah sakit. Nanti saya di rumah sakit ini biasa nanti setiap Sabtu malam Minggu kami akan diajak rapat dengan Satgas Provinsi. Jadi malam mingguannya nanti kalau sudah meningkat gini kita malam mingguannya dengan Satgas ini ceritanya. Tapi bukan itu, sebaiknya memang kita ngeri juga ya, kita juga merindukan bagaimana dan kapan pandemi ini bisa berakhir seperti itu. Nah, tentunya kita sudah sangat kenal dengan istilah 5M 3T ya, memakai masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Kemudian pemerintah juga meluncurkan 3T, testing, tracking, treatment. Tapi ternyata ini juga tidak bisa menahan sebetulnya. Ada lapisan satu lagi, yaitu diberikan dengan vaksin. Itu makanya pemerintah sangat concern sekali untuk memberikan vaksin supaya tercapai herd immunity. Namun diketahui pasti vaksin ini juga terus harus berkembang tentunya, mengikuti dengan variasi dari virus, mutasi-mutasi dari virus. Nah, pada pagi hari ini ada webinar. Terima kasih nih Pak dari PT Kalbe yang sudah bekerja sama bersama-sama dengan kami ya untuk menghadirkan webinar ini. Tentunya banyak pertanyaan dari tadi saya udah lihat ada 26 chat bertanya tentang vaksin. Sejauh mana sih sebetulnya ya saya sendiri juga bertanya gitu ya, sejauh mana sih vaksin ini dapat dipakai untuk pencegahan penularan COVID selain 5M dan 3T.
sampai sejauh mana. Kemudian dengan adanya variasi-variasi ini seperti apa kemudian. Nah, apakah perlu booster? Apa sih sebetulnya booster itu gitu? Apakah booster dengan vaksin yang sama? Oh, itu sangat banyak sekali pertanyaannya beredar di medsos. Apakah vaksin booster harus dengan yang sama atau yang koktail, artinya yang berbeda vaksin seperti itu? Tentunya ya memang dalam masa pandemi ini penelitian vaksin ya diburu-buru karena vaksinnya juga harus segera launching, dan ini dalam setahun ini kita juga belajar sih sebetulnya. Tetapi dengan ada variasi-variasi mutasi genetik juga, ini penelitian masih terus berlanjut mengenai vaksin. Nah, nanti akan ditemukan jawabannya melalui Dr. Teguh yang akan menjawab. Jadi sejauh mana vaksin ini bisa bermanfaat untuk penekanan laju pandemi COVID ini, kemudian apa perlu booster gitu, boosternya yang mana gitu, pertanyaan sudah ada tuh di chat. Kemudian apa sih benefitnya dok, benefitnya buat kami sebagai individu gitu, dan bagaimana resikonya booster, ya resiko apa yang bisa terjadi kalau kita di booster, sebaliknya kalau kita nggak di booster apa gitu akibatnya. Mungkin di sini nanti webinar ini akan dikupas secara tuntas oleh Dr. Teguh. Silakan Bapak Ibu bertanya sebanyak-banyaknya, yang mudah-mudahan Dr. Teguh bisa merangkumnya dan bisa memberikan jawaban pada webinar. Oleh karena itu, supaya tidak berlama-lama lagi, selamat berwebinar, kemudian semoga webinar ini bisa menjadi berkat buat kita semua. Baik, terima kasih Pak Fajar. Ya, terima kasih Dr. Indawati atas sambutannya. Sangat meriah sekali ya, ini sudah banyak sekali juga pertanyaan ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Ya tadi disampaikan oleh Dr. Indawati, sejauh mana sih vaksinasi yang ketiga ini ya, apakah ini efektif untuk melawan jenis varian COVID yang baru, yang mungkin akan dibahas lebih lengkap oleh Dr. Teguh. Namun sebelum saya masuk untuk pemberian materi ya oleh Dr. Teguh, izinkan saya untuk membahasakan kurikulum vitae dari Dr. Teguh. Dr. J. Teguh Wijaya, spesialis paru FCCP, mana menempuh riwayat pendidikan pada tahun 1998 di Fakultas Universitas Kristen Mananata, kemudian tahun 1999 sebagai spesialis paru di Institute of Pulmonary Medicine St. Luke Medical Center Filipina, dilanjutkan pada tahun 2000 program adaptasi bagian paru Fakultas Kedokteran UI Jakarta, kemudian tahun 2012 di program dokter Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran Bandung. Nah, saat ini bekerja sebagai dosen tetap di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung, kemudian sebagai staf medis di Rumah Sakit Immanuel Bandung, sebagai koordinator subbagian respirasi bagian penyakit dalam Rumah Sakit Immanuel atau Fakultas Kedokteran Maranatha Bandung, sebagai ketua tim klinis COVID Rumah Sakit Immanuel, dan juga sebagai koordinator site Immanuel penelitian vaksin Zivivax. Dan ini juga berpengalaman organisasi profesi beliau, yaitu sebagai Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, kemudian di Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), di American College of Chest Physicians (ACCP), kemudian di Europe Respiratory Society (ERS), kemudian di Asia Pacific Society of Respirology. Oke, tanpa panjang lebar, mungkin kita sapa dan kita sambut Dr. Teguh. Selamat siang, selamat pagi Dr. Teguh ya. Masih pagi nih. Salam sehat dokter, gimana kabarnya dok? Baik. Ya, sudah siap ya dok ya untuk memberikan materi ya. Oke, untuk waktunya saya persilakan Dr. Teguh. Mangga dok. Iya, saya share dulu ya. Ya, silakan. Kembang mati artificial. Apakah screen saya sudah kan? Ya, sudah dok. Ya, sudah dibesarkan. Okay. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Immanuel yang memberi kesempatan saya untuk jadi pembicara pada pagi hari ini, juga untuk Pak Fajar dan teman-teman dari KICC Kalbe yang sudah memberikan bantuan dukungan untuk terselenggaranya acara pagi ini, dan juga pada semua Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah bergabung dengan di acara webinar pada pagi hari ini. Saya selalu senang kalau diundang untuk memberikan edukasi begitu ya, baik itu di kalangan medis maupun di awam, masyarakat awam. Saya sering kali juga bicara di awam. Buat saya itu lebih menyenangkan ya, asal jangan ngundang saya untuk nyanyi gitu aja.
Jadi pasti saya tolak 100%. Ya, tapi kalau seru bicara mau berapa kali juga oke lah gitu ya. Dan semoga apa yang saya sampaikan kita diskusikan pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya juga sudah ngintip dari beberapa pertanyaan yang disampaikan dari Bapak Ibu sekalian, dan ternyata itu ada juga di materi saya. Jadi semoga sambil saya nanti ada terjadi pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Baiklah, saya akan mulai dengan vaksinasi booster ini. Ada beberapa yang ingin saya sampaikan pagi ini. Yang pertama saya mulai juga dari kondisi COVID saat ini, dengan Omikron yang kita hadapi saat ini, dan kemudian juga apa itu booster dan peranan mikronutrien dalam sistem imun. Ini update-nya, seperti saya sampaikan juga lebih indah tadi, bahwa mau tidak mau kita sekarang menghadapi gelombang ketiga. Ya, Indonesia bahkan sudah dinyatakan resmi masuk ke gelombang ketiga kasus COVID. Gelombang keduanya itu waktu Delta kemarin, Juni, Juli, Agustus 2021 itu. Dan sebenarnya setelah lewat Delta itu kita senang sekali ya, perlahan-lahan kasus itu menurun. Waktu Delta itu di rumah sakit Dimana 11 ruang kepakai, jadi hampir 70% kapasitas tempat tidur di rumah sakit Dimana semuanya untuk kasus COVID. Itu luar biasa sekali. Kami kecapean ya, kemudian obat sampai habis, oksigen habis dan sebagainya. Kita menghadapi masalah seperti itu. Semoga tidak lagi, ya itu betul-betul stressful. Ya, stres sekali pada waktu itu. Nah, perlahan-lahan berkurang, kita sudah senang gitu ya, masuki November, Desember itu sudah ruang-ruang COVID satu persatu dibuka jadi umum ya, karena kosong. Tapi kemudian muncul yang November kemarin tentang Omikron ini, yang menjadi satu lokomotif untuk menggerakkan lagi, mengerek lagi gitu ya, comeback bagi COVID-nya. Dan saat ini sudah kasus hariannya sudah sekitar ribuan, belasan ribu ya. Dan paling rendah itu 12.000, kadang sampai 17.000 kasus harian. Jadi satu harinya bertambah sekian kasus. Dan bahkan diramalkan akhir Februari ini akan menjadi puncaknya, dan angka penderitanya akan diramalkan lebih tinggi daripada Delta. Bisa sampai 57.000 kasus sehari itu diramalkannya. Itu sehari ya, bukan total kasus, tapi sehari bisa sampai segitu kasus. Nah, ini data yang ya kita berubah-ubah karena tiap hari pasti berubah. Hari ini sudah berubah lagi ini. Yang saya sorti yang di bawah aja, yang di atas sudah pasti berubah-ubah terus. Adalah cakupan vaksinasi. Secara nasional target kita itu 70% masyarakat Indonesia tervaksinasi. Kita 208 juta. Tapi sampai hari ini yang sudah menyelesaikan vaksin 1 baru 185, yang sudah sampai vaksin kedua yang baiknya harusnya begitu, sampai vaksin kedua itu baru 128. Jadi 50% lebih sedikitnya, 60%-an kira-kira. Dan yang sudah vaksin ketiga memang karena baru mulai di bulan Januari masih sedikit jumlahnya. Terus kita genjot terus ya. Minta update, kasus meningkat terus, lompat. Nah, virus itu memang patogen yang paling mudah bermutasi dibandingkan bakteri, dibandingkan yang lainnya. Itu yang paling mudah mutasi adalah virus. Itu memang istilahnya bawaannya begitu ya, sifat dasarnya dari si virus itu mudah untuk bermutasi karena ada perubahan genetiknya. Jadi bermutasinya ini bisa berubah lebih baik, artinya berkurang virulensinya, tapi bisa berubah lebih jahat gitu ya, makin cepat, makin merusak duda, makin parah begitu. Jadi bisa lebih jahat. Itu kita tidak bisa tahu, bahkan kita tidak bisa ikut campur dalam proses mutasi ini kan jadi demikian dengan sendirinya. Kita tidak bisa mengikut campur atau intervensi dalam hal mutasi tersebut. Nah, kita hanya bisa berdoa supaya mutasinya makin lama makin jinak, istilahnya begitu. Nah, dari mutasi-mutasi itu dikelompokkan. Ada 2 kelompok. Varian of interest adalah virus-virus, ini khusus COVID ya, kita bicara sekarang fokus ke COVID-nya. Adalah virus-virus COVID yang memang sudah ditemukan. Ada mutasi, ditemukan, tapi masih ada dan yang menyebabkan klaster atau penularan di beberapa negara saja.
Ya, contohnya itu varian Eta, Eta, Iota, Kappa, Lambda gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekarang perlu tahu bahwa WHO menamai virus ini sekarang bukan berdasarkan negara. Karena kalau negara banyak yang protes, ya negara-negara itu Delta itu diidentikan India, lalu Alpha diidentikan dengan Inggris gitu ya. Nah itu menyebabkan protes di negara tersebut gitu ya. Nah seolah-olah mereka dijadikan kambing hitam begitu, dibully gitu ya negaranya. Nah jadi oleh karena itu WHO menghindarkan itu, maka memberi namanya berdasarkan abjad, ya abjad Yunani contoh saja Eta, Iota, Kappa, Lambda itu EIKL ya itu seri urutan dari alfa, beta, nah varian of concern berbeda. Varian of concern sudah terbukti ya karena jelas baru diperhatikan. Varian of concern sudah terbukti adanya perubahan dalam hal penularannya, virulensinya, manifestasi penyakitnya berubah, itu virus varian of concern. Nah, yang masuk kelompok ini alfa, beta, gamma, delta yang kemarin gelombang kedua dan sekarang gelombang ketiga adalah omikron. Nah, itu jadi huruf O ya, jadi KLMNO. Sekarang masuk sudah O. Dan nanti setelah O semoga tidak ada lagi selanjutnya ya. Nah, ini beberapa tadi saya sampaikan yang varian of concern itu dari alfa itu di Inggris, beta itu Afrika Selatan, gamma itu Brasil, delta itu India, dan omikron yang kemarin juga mulai awalnya di Afrika Selatan. Ya, ini varian-variannya. Jadi memang itu pada dasarnya bermulai dan membuat varian-varian baru. Nah, omikron sendiri adalah ditemukan ternyata mutasinya paling banyak dibandingkan sebelum-sebelumnya. Kalau delta sekitar 10 varian, 10 mutasi, ini 32 mutasi ya ditemukan di struktur virusnya begitu. Karena mutasinya yang tinggi, dia mampu menghindari sistem imun tubuh. Kan sistem imun kita itu kompleks sekali. Dia mampu mengenali, dia punya sel memori gitu ya. Jadi yang sudah pernah ketemu sama dia mengenali itu. Nah, ketika virusnya bermutasi, artinya ganti wajah, kadang-kadang luput, tidak dikenali oleh sistem imun kita, karena ya wajahnya beda. Kalau mutasinya itu hanya sedikit-sedikit ya dikenali. Ibaratnya begini, kita punya pacar gitu ya, perempuan, pacarnya make up gitu kan. Mangling kan kita, wah biasanya tidak seperti itu wajahnya, kalau sekarang jadi cantik. Tapi kan kita masih mengenali gitu ya, karena make up. Tapi kalau dia lalu operasi plastik, hidungnya dirubah, bibirnya dirubah, kupingnya dirubah, apanya semuanya dirubah, ketemu kita mungkin tidak kenal gitu ya, karena dianggap loh ini kok bisa lebih cantik, bisa juga kalau salah kaprah operasi plastiknya salah ya jadi malah jadi tidak karu-karuan ya seperti hantu gitu ya. Nah tapi kita tidak mengenali karena seolah-olah berubah gitu. Nah itu seperti itu variasi itu. Nah, jadi ada 32 mutasi di proteinnya dari yang varian yang baru ini, omikron ini. Nah, dia selain mutasinya lebih banyak ya, dia juga lebih virulen. Virulen itu artinya lebih infeksius, lebih mudah menular dibandingkan delta. Artinya penularannya lebih cepat 2,8 kali lebih infeksius ya, jadi lebih cepat. Gampangnya begini, kalau ada satu orang COVID delta dia bisa menular ke 2 orang gitu. Nah, kalau ini satu orang omikron bisa menular ke 6 orang gitu. Nah, itu bedanya di situ. Itu masih dimaksud 2,8 kali itu gampangnya begitu. Jadi lebih banyak orang yang bisa tertular. Maka itu perkiraan para ahli bahwa jumlah kasus omikron ini akan 2-3 kali dibandingkan kasus delta kemarin, ya. Nah, kasusnya dimulai di Afrika Selatan memang. Gejalanya agak berbeda dengan ya, gejalanya lebih banyak di saluran napas bagian atas. Saya juga sudah mendapatkan beberapa di Manuel ini kasus-kasus ini dan omikron dan sekarang kita juga sedang merawat dan kita sudah lakukan pemeriksaan juga beberapa pasien dengan whole genome sequencing dan ternyata terbukti positif omikron. Jadi sudah ada bukti bahwa yang kita hadapi sekarang omikron gitu ya. Di Manuel pun sudah kita cek sampai labnya sampai gennya begitu dan sudah terbukti bahwa itu omikron. Dan gejalanya memang lebih banyak saluran napas atas. Umumnya di tenggorokan itu ya. Tenggorokannya gatal, sakit gitu ya, seperti batuk gitu.
Lalu gejalanya seperti flu, ada pilek, itu pileknya banyak yang pilek ini ya. Jadi batuk, pilek, sakit tenggorokan, itu 3 gejala utama sekarang ini. Nah, beda dengan delta. Delta itu sesak. Waktu delta itu langsung masuk paru dan langsung rusak paru. Yang ini enggak, ini dibanyakan di saluran napas atas. Sehingga kalau kita ronsen, mayoritasnya baik, normal. Itu beda dengan delta. Delta itu datang ronsen sudah hancuran ronsennya begitu ya, putih-putih ngegeblek semua. Kalau yang ini enggak, ini lebih banyak saluran napas atas dan sering kali malah ronsennya normal. Kelihatan ada apa-apa di ronsennya. Jadi lebih banyak keluhan seperti flu. Jadi pilek, sakit tenggorokan, demam gitu ya, lalu lelah, nyeri-nyeri otot gitu. Dan tidak ada kehilangan indera perasa atau penciuman ya, indera perasa atau indera penciuman tidak hilang. Beda dengan yang pertama, yang gelombang pertama, yang varian alfa itu kebanyakan hilang penciuman gitu ya, yang gelombang pertama. Gelombang kedua ini ciri khasnya beda-beda. Gelombang pertama kan banyak yang hilang rasa, hilang penciuman. Gelombang kedua sesak, saturasi oksigen turun, anjlok langsung gitu ya. Saturasi oksigen itu gelombang kedua. Gelombang ketiga ini lebih banyak di saluran napas atas. Memang gejala lebih ringan dibandingkan delta, tapi lebih banyak di saluran napas atas. Nah, bagaimana sekarang kita menjawab ini? Toh ini memang kenyataan yang ada. Kita tidak bisa bilang apa-apa. Saya sudah sampaikan tadi, kita tidak bisa merubah mutasi, kita tidak bisa mengintervensi, tapi itu terjadi. Jadi satunya cara kita yang harus melawan dibalik gitu ya, melindungi diri kita. Nah, untuk melindungi diri kita bicara imunitas, imun di tubuh kita itu bisa dapat dari 2 cara. Yang pertama ada alamiah. Alamiah itu ya memang secara natural akan terjadi, yaitu kalau kita misalnya kena infeksi satu virus, sembuh dari infeksi, kita punya antibodi. Nah, itu namanya alamiah. Atau pasif, ibunya memberikan antibodi kepada bayinya lewat plasenta, itu imunitas alamiah, memang sudah ada di dalam tubuhnya. Yang didapat adalah diberikan, caranya adalah vaksin, itu ada didapat. Atau pemberian pasif, misalkan disuntikkan antibodi, gitu ya, itu yang pasif. Jadi atau plasma konvalesen dan sebagainya, itu adalah pemberian antibodi secara pasif. Yang aktif adalah dengan cara dibangkitkan pembentukan antibodi dengan vaksin. Nah, jadi kita fokus ke ini. Nah, kenapa kita perlu? Karena kita punya target 20% masyarakat Indonesia mendapat vaksin, itu akan mampu menciptakan herd immunity atau melindungi masyarakat Indonesia. Ada 30% yang memang tidak bisa divaksin, misalkan bayi-bayi, anak kecil, atau orang yang punya penyakit dan sebagainya tidak mungkin divaksin. Jadi mereka ini dilindungi oleh mereka yang divaksin, gitu ya. Jadi bisa melalui vaksinasi massal alami, yaitu mereka-mereka yang sudah pernah kontak. Kontak ini bisa melalui 2 cara, yaitu protokol kesehatan ketat atau pembiaran. Di beberapa negara itu melakukan proses ini, gitu ya. Bukan melakukan proses, mereka memang menghormati sangat hak asasi manusia. Artinya pakai masker tuh hak, boleh ya, boleh enggak. Vaksin itu hak asasi, boleh divaksin, boleh enggak, terserah masyarakatnya. Nah, akhirnya itu yang disebut pembiaran. Kalau kita masih terkontrol sistemnya dengan protokol kesehatan. Nah, ini yang celaka adalah pembiaran ini, karena yang mati banyak, gitu ya. Tapi ya enggak peduli juga, itu hak. Orang boleh hidup, orang boleh juga milih mati. Hak asasinya memang seperti itu negara itu. Ya, contoh adalah di Amerika. Artinya mereka memang tidak diwajibkan untuk vaksin, boleh-boleh saja mau vaksin, mau mati ya haknya. Orang toh boleh mati gitu ya. Atau saya pilih mati enggak apa-apa gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi tujuannya adalah imunisasi, jadi membentuk imunitas kelompok masyarakat supaya semakin banyak yang terlindungi. Nah, contohnya dari gambar ini. Gambar ini adalah yang sisi kiri itu yang merah-merah itu orang yang sakit. Jadi yang sakit bisa menularkan yang asal nya gitu ya. Yang sehat yang biru, orang yang biru ini ya tertular gitu ya, karena ya 1 demi 1, jadi seperti efek domino begitu. Dari 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8, jadi akhirnya menular makin banyak. Jadi tidak ada herd immunity. Tapi bayangkan kalau ada sebagian masyarakat sudah tervaksinasi, yang hijau ini, gambar sebelahnya kanan, meskipun ada orang sakit, dia menularkan orang terdekatnya yang mungkin belum divaksin. Tapi orang yang divaksin tidak tertular, sehingga orang divaksin ini mampu melindungi orang sehat yang memang tidak bisa divaksin gitu. Orang sehat ini adalah orang yang tidak bisa divaksin, yang biru-biru.
mereka tidak bisa tertular. Kenapa? Karena orang sakit ini menularkan ke mereka tidak bisa karena sekelilingnya sudah tidak bisa ditularkan. Jadi artinya efek saling menularnya sudah tidak ada. Nah, itu yang ingin dicapai dengan herd immunity itu gitu ya. Dicapai seperti itu. Kalau semakin banyak orang divaksin, meskipun ada orang yang tidak bisa divaksin, akan terlindungi karena dilindungi oleh orang-orang yang divaksin. Nah, inilah yang harus dicapai gitu ya. Jadi vaksin itu apa? Vaksin itu adalah produk biologi yang dimasukkan seorang untuk menghasilkan antibodi. Jadi sengaja dirangsang antibodinya supaya muncul gitu ya. Vaksin ini macam-macam platformnya atau cara pembuatannya. Saya tidak bicara panjang lebar tentang itu. Ya, tujuannya dengan memberikan vaksin adalah menurunkan kesakitan dan kematian karena COVID. Karena ternyata juga mereka yang dapat vaksin itu lebih rendah angka kesakitan dan juga angka kematiannya. Mencapai kekebalan kelompok saya sudah jelaskan tadi, memperkuat sistem kesehatan dan pada akhirnya juga menjaga supaya produktivitas ekonomi tetap berlangsung gitu ya. Dan dampaknya ke sosial ekonomi bisa minimal kalau semakin banyak orang divaksinasi dan mereka bisa beraktivitas sehingga tidak runtuh ekonomi dan sosial kita. Tapi ternyata tetap ada orang-orang yang tidak mau divaksin gitu ya. Ini data dari Kemenkes, salah satu studi mereka pada awal-awal vaksinasi, program vaksinasi diluncurkan, mereka melakukan survei, ternyata masih ada sebagian masyarakat yang memang menolak vaksin. Alasannya macam-macam. Ada yang tidak yakin ini vaksin aman enggak, tidak yakin efeknya, percuma divaksin juga banyak yang sakit kok, ngapain vaksin gitu ya. Tidak yakin efeknya. Jadi ada juga orang yang seperti itu. Terus teman saya divaksin terus sakit, atau mati. Ya, jadi ada yang berpikir gitu. Takut efek samping, nanti divaksin malah mati. Ya, jadi takut efek sampingnya. Tidak percaya vaksin lah, virus ini kan buatan, ini mah omong kosong, ini mah rekayasa dan sebagainya. Termasuk vaksinnya ini cari uang saja dan sebagainya. Nah, itu tidak percaya. Keyakinan agama tertentu yang menolak vaksin dan banyak yang lain. Ya, jadi ini adalah alasan-alasan masyarakat menolak vaksin. Tetapi ternyata bahwa data dari semua negara, ya tidak hanya di Indonesia, di semua negara di dunia ini, kasus-kasus yang tidak divaksin, mereka yang tidak divaksin, itu lebih banyak sakit dari tidak divaksin. Jadi yang merah-merah ini adalah yang tidak divaksin, yang hijau, biru hijau ini adalah yang sudah divaksin. Ternyata yang sakit lebih banyak pada mereka yang tidak divaksin. Yang dirawat di rumah sakit lebih banyak mereka yang tidak divaksin. Dan yang meninggal itu lebih banyak dari mereka yang divaksin, yang tidak divaksin. Di Amerika studi ini juga membuktikan dari mereka yang meninggal itu 95% adalah tidak divaksin. Jadi mereka yang tidak divaksin, angka meninggalnya lebih tinggi dibanding yang divaksin. Ada vaksin. Nah, pada saat tidak mencegah tertular, tapi juga bisa mencegah jadi berat dan mencegah kematian. Jadi itu manfaatnya. Nah, kita masuk ke booster. Nah, setelah vaksinasi itu 1-2 dilakukan, apakah kita perlu dosis lagi? Ya, vaksin lagi. Nah, sebelum masuk lebih jauh, saya juga menjelaskan vaksin booster beda dengan vaksin ketiga. Ada beberapa pertanyaan seperti itu. Vaksin ketiga adalah vaksin yang diberikan memang standarnya, dosisnya memang harus 3 kali pemberian vaksinnya. Gitu. Jadi ada vaksin yang diberikan 2 kali, ada vaksin yang diberikan sekali, di Johnson & Johnson, yang 2 kali Sinovac, Moderna, semua AstraZeneca 2 kali. Ada yang diberikan 3 kali. Nah, 3 kali contohnya adalah Sinovac. Ya. Vaksin Sinovac ini memang pemberiannya sebanyak 3 kali. Jadi yang ketiga ini booster, yang ketiga memang bagian dari vaksinasi tadi. Ini adalah vaksin ketiga namanya. Jadi jangan bingung dengan istilah vaksin ketiga dan booster. Kalau vaksin ketiga adalah bagian dari memang programnya, masih 1, 2, 3. Jadi masih vaksin primer namanya. Itu vaksin ketiga. Tapi kalau booster itu setelah selesai vaksin primer, setelah sekian bulan kemudian diberikan vaksin lagi. Nah, berapa lama? Umumnya 6 bulan, paling sedikit. Ya, studi menunjukkan karena setelah 6 bulan terjadi penurunan dari ke antibodinya. Jadi siapa saja yang bisa divaksin booster? Yang pertama yang jelas, namanya juga vaksin booster, sudah dapat vaksin 1-2 ya atau 1-2-3 yang pertama. Namanya itu disebut vaksin primer.
Jadi sekali lagi, vaksin primer ini ada yang diberikan sekali, seperti Johnson Johnson, vaksin ada yang diberikan sekali, seperti Sinovac, Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna itu 2 kali semua. Ada yang diberikan 3 kali, yaitu Sinovac. 1, 2, 3 memang pemberiannya, sebulan sekali. Nah, itu namanya vaksin primer. Jadi 6 bulan setelah selesai vaksin primer, bisa diberikan vaksin booster. Usia, sekarang ini vaksin booster masih diberikan pada kelompok usia 18 tahun ke atas. Dan prioritasnya pada yang usia lanjut atau penyakit-penyakit komorbid dan penderita-penderita yang imunokompromisnya yang lebih rentan. Ibu hamil, bisa nggak? Bisa. Syaratnya usia kehamilannya lebih 13 minggu. Jadi sudah lebih dari 3 bulan gitu ya. Kalau lebih dari 13 minggu. Itu syaratnya. Usia kehamilannya lebih dari 3 bulan atau lebih dari 13 minggu. Tekanan darah baik, suhu tubuh juga baik, normal, tidak ada keluhan, ya, tidak sedang keluhan akut seperti tidak sedang sakit kepala, sesak, batuk pilek dan sebagainya. Tidak sedang mendapat pengobatan pembekuan darah, kelainan darah, ya, tidak pernah terkonfirmasi 3 bulan terakhir. Jadi kalau baru sakit sembuh sebulan ya jangan booster dulu gitu ya. Nah, ini maksud yang ini adalah syarat-syarat. Tadi juga ada pertanyaan siapa sih yang bisa divaksin. Ini jawabannya ya. Apakah ibu hamil bisa? Tadi ada pertanyaan juga, bisa dengan syarat tadi usia kehamilannya lebih 13 minggu. Nah, kenapa perlu booster? Ini gambar ini menunjukkan bahwa yang biru itu suntikan pertama, yang orange itu suntikan kedua, yang merah adalah booster. Jadi ketika kita berikan suntikan pertama, imun kita memang muncul tapi turun. Kemudian diberikan suntikan kedua, tujuannya adalah meninggikan antibodi kita. Tapi entah juga turun gitu ya. Nah, baru diberikan vaksin booster. Booster untuk dorong lagi gitu. Untuk manggil ulang istilahnya begitu. Supaya antibodi yang sudah mulai turun dibangkitkan lagi gitu ya. Sehingga nantinya diharapkan kalau turun laginya pun itu tetap lebih tinggi dibandingkan vaksin kedua yang turun. Anda lihat di sini level terendah yang biru dibandingkan oranye lebih tinggi level terendahnya. Nah, merah lebih tinggi lagi level terendahnya. Nah, ini yang diharapkan dengan booster adalah seperti ini supaya antibodinya seandainya nanti pelan-pelan juga turun tetap lebih tinggi dibandingkan yang kedua gitu. Jadi dibandingkan yang 2 kali. Nah, ini tujuan adalah vaksin booster seperti ini. Nah, semua orang sakit maupun divaksin itu memberikan antibodi. Ini adalah penelitian di Immanuel yang saya dan teman-teman lakukan, termasuk Dr. Indah juga melakukan, ya timnya. Nah, mereka yang sakit berat itu memang antibodinya paling tinggi, yaitu garis biru. Garis biru adalah orang yang pernah sakit dan sakitnya berat. Yang oranye adalah sakitnya ringan, ya tetap terbentuk antibodi kemudian pelan-pelan turun. Nah, yang abu-abu di bawah adalah yang divaksinasi, ya memang lebih rendah dibandingkan yang sakit pasti. Tapi semuanya akan turun antibodi tadi. Nah, karena itulah maka perlu pemberian booster tadi. Nah, saat ini yang sudah disetujui sebagai vaksin booster itu ada 5, yaitu Sinovac, Pfizer, AstraZeneca, Moderna, dan Sinovac. Jadi saya sudah katakan Sinovac adalah vaksin baru. Kebetulan saya termasuk tim penelitinya, ya, Sinovac ini. Nah, ini pada vaksin baru. Ya, ini adalah vaksin-vaksin yang sudah disetujui digunakan sebagai booster. Ya, di luar ini belum dipakai sebagai booster. Jadi yang ini ada yang dipakai sebagai booster. Nah, ada yang diberikan 1 dosis, ada yang diberikan setengah dosis, ya. Tapi dalam kenyataannya, karena kita terbatas pada stok juga, ya. Saat ini vaksin itu ibaratnya rebutan begitu ya. Seluruh dunia itu rebutan. Dan beberapa negara itu ya agak egois juga terus terang. Mereka tidak mau share, ya. Jadi kadang-kadang ibaratnya di stok untuk penduduk mereka sendiri. Nah, sehingga sebagian masyarakat dunia yang lain kekurangan vaksin. Nah, ini hal-hal yang ketimpangan yang terjadi di dunia ini. Jadi mereka yang tidak punya uang tidak bisa beli booster. Kita harus bersyukur pemerintah kita berupaya keras untuk mendapatkan vaksin ini. Stoknya ada, maka itu stok yang ada itu digunakan. Jadi ini yang real. Kalau tadi saya katakan ada 5 vaksin yang pakai booster. Nah, jadi kalau 1-2-nya Sinovac, maka boosternya Pfizer atau AstraZeneca. Kalau 1-2-nya AstraZeneca, maka yang ketiganya adalah Moderna. Ya.
Nah, ini adalah vaksin booster yang diberikan. Mengapa? Karena yang program yang dilakukan di kita kemarin ini, 41-2 program vaksin primer itu adalah menggunakan Sinovac, Astra. Dan ada yang Pfizer. Nah, Pfizer bisa digunakan sebagai booster. Jadi kalau Pfizer 1-2-nya, yang ketiganya bisa Pfizer. Gitu ya. Kalau 1-2-nya Sinovac, yang ketiganya bisa, boosternya bisa Pfizer atau AstraZeneca. 1-2-nya AstraZeneca, maka boosternya bisa Moderna dan diberikan setengah dosis untuk booster. Jadi tidak full dose ya. Jadi paham ya Bapak Ibu sekalian bahwa kita punya 5. Kenapa Sinovac belum? Karena Sinovac saat ini masih dipakai untuk menyelesaikan penelitian. Jadi mereka-mereka yang kemarin dulu dapat placebo sekarang lagi disuntik semua. Ini kita lagi program penyuntikan yang penelitian kemarin yang dapat placebo. Jadi nanti kalau Sinovac sudah siap digunakan, sudah siap di masyarakat, maka Sinovac bisa jadi pilihan sebagai booster. Tapi ini yang ada. Sekali lagi kita tergantung stok. Kita sudah bersyukur pemerintah mampu menyediakan vaksin booster di banyak negara, banyak tempat orang-orang yang belum dapat vaksinasi karena memang tidak tersedia. Ya. Nah, berapa lama? Sama, kita data-data yang ada belum boosternya saja baru dikerjakan kok, ya kan? Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan berapa lama? Nah, tapi rata-rata diperkirakan 6-7 bulan mulai turun, ya. Jadi bisa bertahan, lalu mulai setelah 6-7 bulan mulai turun, gitu, ya. Jadi sekali lagi kita masih perlu data-data, maka kita tunggu nanti, ya. Nah, apakah booster tadi bisa melindungi terhadap Omicron? Ya, jawabannya. Ternyata dengan pemberian booster itu perlindungan terhadap Omicron bisa meningkat 25 kali. Ya, ini gambar, ada 2 gambar di sini. Yang kiri itu yang orang yang mendapat dua suntikan saja, perlindungannya itu rendah, dan setelah dilakukan booster, efek proteksinya terhadap Omicron, ini kita bicara terhadap Omicron ya, terhadap Omicron itu meningkat 25 kali. Nah, jadi ya, jawabannya. Kalau efek booster bisa melawan atau melindungi terhadap Omicron. Nah, efek samping booster tetap ada, ya. Namanya juga vaksin. Tidak ada vaksin yang nggak ada efek samping. Ya, pasti ada nyeri di tempat suntik, nyeri-nyeri sendi, demam. Sekali lagi namanya efek samping juga tidak jadi pada semua orang, hanya pada beberapa orang, gitu ya. Sakit kepala, mual muntah, tapi ini efek-efek yang lazim, artinya Anda tidak harus vaksin ini, vaksin yang lain juga akan menimbulkan efek-efek seperti ini. Ya, kalau ingat dari kecil dulu kita sering divaksin, vaksin campak, vaksin apa yang lain-lain, itu juga akan menimbulkan reaksi seperti ini. Jadi ini adalah vaksin efek samping yang umum. Nah, bagaimana kalau kita menghadapi itu? Ya, tentu saja kita siapkan diri kita kalau kita mau vaksin. Baik vaksin yang primer 1-2 atau vaksin booster, tetap kita harus berusaha kita sehat pada waktu mau divaksin. Jangan sedang sakit divaksin, nah, itu namanya cari penyakit, ya. Jangan sengaja gitu. Jadi kalau memang sedang sakit tunda dulu, jangan divaksin. Kalau sedang batuk pilek, sedang panas demam, jangan divaksin. Jangan juga membohongi petugas. Saya lihat beberapa orang juga begitu, demi mendapatkan vaksin membohongi, bilang ada demam, ada panas, ada itu, bilang enggak semua, padahal sedang ada masalah kesehatan. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau ada masalah, lapor. Pasti setiap semua orang divaksin ada dikasih kartu, ada nama kontak person, ada kontak nomornya. Nah, hubungi mereka, ya. Jadi sistem imun tubuh itu ternyata sesuatu yang kompleks. Tidak cukup dengan vaksin saja, tapi ada hal lain yang perlu juga kita perhatikan, ya, seperti kondisi tubuh kita, ya. Kita bisa mengontrol stres kita harus ya lebih rileks gitu. Orang yang stres dikatakan sel-sel imunnya itu turun potensinya. Itu sudah dari dulu kita punya penelitian, tidak hanya untuk COVID. Untuk semua penyakit, orang stres kan gampang sakit. Kenapa? Karena ternyata sistem imunnya turun. Istirahat cukup, orang kurang tidur juga gampang sakit, maka bisa cukup. Nutrisi seimbang. Yang dikatakan nutrisi seimbang itu bukan nutrisi yang mewah, yang mahal, tapi yang seimbang. Di Indonesia punya prinsip 4 sehat 5 sempurna. Itu sudah sangat luar biasa. Itu diikuti pasti namanya nutrisi seimbang. Kemudian olahraga teratur. Nah, inilah cara-cara kita
meningkatkan imun kita ya, selain vaksinasi tadi. Nah, kalau kita bicara nutrisi, itu ada yang makro, ada yang mikro. Makro itu ya karbohidrat, 4 sehat 5 sempurna tadi, protein, lemak, itu semua adalah makro. Yang mikro adalah vitamin, mineral ya. Kadang-kadang ada di buah ya, sayur itu banyakkan mikronutrien. Di buah-buahan, sayuran itu makanya kita sebut 4 sehat 5 sempurna, ada semua itu, makronya ada, mikronya ada. Ya, mikronya tadi ada di buah-buahan dan sayuran. Nah, fungsi tadi yang mikro untuk imunitas tubuh kita, menjaga fungsi sel, membantu metabolisme makanan, membantu sistem imun tubuh. Dan ada banyak sekali di sana. Kalau kita makan sayur, buah itu ada vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, dan sebagainya. Ada yang berperan untuk antibodi, ada berperan untuk sel, ada berperan untuk yang lain-lain. Dan rekomendasi sampai sekarang ini untuk penata laksanaan atau pengobatan COVID tetap juga baik untuk pengobatannya maupun untuk pencegahannya adalah menyertakan atau memberikan tambahan vitamin, suplemen namanya, itu tambahan artinya tambahan vitamin untuk pasien-pasien COVID ya, baik untuk pengobatan maupun untuk pencegahan. Antara lain vitamin C, vitamin D ya, dan itu ada vitamin C atau vitamin D-nya ada di diri sendiri, ada juga yang campur dengan yang lain yang namanya multivitamin. Dan tadi saya sampaikan itu punya peranan vitamin-vitamin ini untuk memperkuat imun kita menghadapi COVID. Nanti ada penjelasan lebih lanjut tentang ini. Ya. Nah, saya akan akhiri dengan kesimpulan ini bahwa saat ini ya terjadi peningkatan kasus yang diakibatkan oleh varian baru Omikron, di mana varian ini memiliki daya penularan tinggi, tapi kita tidak perlu panik, ya, tetap waspada, tapi jangan lengah. Penting untuk vaksinasi, prokes, dan jaga imun tubuh. Ya, jadi saya selalu mengatakan kalau buat saya paling penting itu untuk mencegah COVID ini atau memerangi pandemi ini adalah 4. Ya, yang paling pertama penting adalah doa, itu nomor 1. Nomor 2 vaksinasi, nomor 3 prokes, jadi sudah 5M ya. Artinya pakai masker, jangan lupa ya, selalu gunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan ya, dan mencegah kerumunan ya, kita menghindari kalau tidak ada perlunya tidak usah keluar rumah. Dan yang terakhir keempat adalah meningkatkan kebugaran tubuh kita, healthy lifestyle atau pola hidup sehat. Tadi dengan tidur yang cukup, makan yang bergizi, gizinya seimbang, ada makronutrien, ada mikronutrien, ya, olahraga, jangan stres, ya, itu semua adalah kuncinya menurut saya. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Dr. Teguh atas penyampaian materinya yang sangat menarik dan sangat lengkap ya. Jadi ini juga sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk dari para hadirin. Tapi sebelum saya lanjutkan, izinkan saya untuk memutar video produk dari KB Pharma.
Demikian video produk dari ZKV dan juga Puvdi. Bagi Bapak Ibu yang ingin menanyakan informasi produk, bisa bertanya melalui nomor 0818 0962 6092 ya. Oke, Bapak Ibu, sekarang lanjutkan kembali untuk tanya jawab ya. Ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk, cuman karena berhubung waktunya kita terbatas ya, mungkin akan saya batasi pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk kepada Dokter Teguh ya. Mungkin saya izinkan untuk menjawab pertanyaan pertama kepada Dokter Teguh ya. Oke, pertanyaan pertama dari Ibu Stefani ya. Ya, Stefani Halim. Pertanyaan dari Ibu Stefani Halim kepada Dokter Teguh. Izin bertanya dokter, bagaimana dengan tenaga kesehatan atau nakes yang mendapatkan booster Moderna? Sedangkan berdasarkan slide yang dokter berikan tadi, yang sudah dijelaskan, jalurnya setelah Sinovac 2 kali, boosternya harus dari Pfizer, produk Astra, dan juga Zeneca. Terima kasih dok. Silakan dokter. Tidak harus ya. Tadi kan saya jelaskan bahwa kita yang secara teori 5 vaksin bisa digunakan sebagai booster termasuk Moderna itu. Hanya saja saya sudah bilang tadi kita bicara masalah stok gitu kan. Karena masalah stok maka ada kebijakan gitu. Kebijakan yang dipakai dulu yang mana gitu. Nah, Moderna disiapkan untuk mereka yang sebelumnya dapat AstraZeneca gitu. Pfizer disiapkan untuk sebelumnya mendapatkan Sinovac gitu. Jadi Pfizer sama Moderna sama aja. Jadi sebetulnya tidak ada masalah. Diberikan Moderna tidak ada masalah. Bukan harus Pfizer tidak. Tapi stok yang ada ini kita harus pinter-pinter gitulah. Kita itu barangnya nggak berlebihan. Kita itu terbatas begitu. Jadi nanti kalau setelah Pfizer habis ya kita akan pakai AstraZeneca untuk yang primernya Sinovac gitu. Jadi kita atur gitu. Bagaimana memanfaatkan seoptimal mungkin barang yang ada gitu. Jadi boleh saja Moderna oke. Jadi tidak ada masalah dok ya kalau misalkan tidak sesuai dengan tadi yang jalur yang saya tadi tidak mengatakan harus ya. itu. Saya tidak ada kalimat harus. Saya tidak mengatakan inti yang ada stoknya begini. Oke, baik dokter, terima kasih atas penjelasannya. Oke, kemudian saya lanjutkan kembali untuk pertanyaan selanjutnya dokter ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari sebentar dokter. Dari Bapak Fadil Arendra, pertanyaannya. Apakah nanti ke depannya dok, vaksin booster ini akan diberikan secara rutin? Yang mengingat varian baru COVID ini mungkin yang baru ya, akan terus bermunculan. Dan lalu apakah kandungan vaksin booster tersebut itu telah diupdate sesuai dengan varian COVID yang baru yang muncul? Dokter. Ya, terima kasih. Bayangan saya ya sekali lagi ini kan masalahnya menyangkut banyak hal, menyangkut masalah stok, menyangkut policy dan sebagainya. Tetapi secara medis bayangan saya bahwa nantinya akan seperti itu. Kita akan setiap tahun disuntik vaksin booster. Sama seperti dengan vaksin flu yang sekarang ini ada. Kalau kita bicara tentang flu yang sekarang ini ada kan kita menganggap itu turunan dari vaksin Spanish flu dan sebagainya yang dulu juga menyebabkan pandemi dunia yang dengan angka kematian jauh lebih tinggi dibandingkan yang sekarang. Itu pun sampai sekarang ada sedia vaksin-vaksin yang bisa diberikan tiap tahun. Ya, beberapa vaksin itu disuntik rutin tiap tahun sekali. Nah, bayangan saya nantinya akan jadi seperti itu. Dan pasti akan diupdate. Vaksin itu pasti diupdate. Vaksin yang flu yang sekarang ada pun itu diupdate terus gitu. Terima kasih dokter atas jawabannya. Semoga bisa menjawab ya dari pertanyaan dari Bapak Fadil. Oke, selanjutnya kembali dokter ya. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hani Indari. Pertanyaan adalah, izin bertanya dokter, apabila ada orang yang baru dinyatakan sehat setelah terkonfirmasi positif COVID, apakah ada jeda waktu untuk ikut vaksin booster tersebut? Apakah tetap dihitung minimal 6 bulan dari vaksin keduanya atau bagaimana? Terima kasih. Ya tetap. Tadi kan sudah saya singgung juga. 1, tetap 6 bulan di vaksin kedua. Yang kedua adalah 3 bulan dari akhir sakitnya. Jadi dinyatakan sembuhnya itu. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Oke, selanjutnya kembali dok. Mungkin ini karena waktu terbatas, saya batasi untuk 2 pertanyaan lagi aja dokter ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, sebentar dok. Pertanyaan dari Ibu Cut Suhaibah di Aceh. Apakah varian Omikron yang saat ini, sedang ada saat ini dapat terdeteksi dengan PCR dan juga antigen? Silakan dokter.
Ya, mayoritas alat pemeriksaan kita bisa mendeteksi, ya. Mayoritas alat pemeriksaan, cuma tidak bisa mengatakan bahwa ini Omikron gitu. Tapi tidak akan lolos gitu. Jadi kalau positif ya positif, mau itu Omikron, mau itu Delta, mau Alpha, Beta. Kalau dengan alat PCR kita saat ini bisa terdeteksi, ya. Hanya saja kalau mau membuktikan bahwa itu Omikron perlu pemeriksaan lanjutan begitu. Kalau sekedar positif ya bisa. Kalau boleh tahu untuk pemeriksaan lanjutannya seperti apa dokter ya? Whole genome sequencing, jadi dicek satu-satu gennya apa saja gitu. Baik dokter. Oke, ini pertanyaan terakhir dokter ya, dari Bapak Nanang di Surabaya. Ini pertanyaan adalah pasien yang saat ini menggunakan imunosupresan itu bagaimana dok ya untuk pemberian vaksin boosternya? Apakah boleh atau bagaimana? Atau ada jeda waktu? Ya. Tadi kan sudah saya singgung juga mereka yang sedang menggunakan obat-obat imunosupresan, baik itu yang pasien dengan kasus autoimun ataupun mereka yang dengan kanker, itu sebaiknya memang tidak diberikan vaksinasi dulu sampai kondisi terkontrol sehingga obat-obat imunosupresannya bisa dikurangi atau itu. Maka itu harus konsultasi dengan dokternya. Jadi kalau apakah pasien pertanyaan yang sama bisa saya tanyakan, apakah pasien kanker boleh vaksin? Ya boleh. Tapi harus sudah terkontrol, tidak sedang kemoterapi. Kalau sedang kemoterapi tidak boleh. Apakah pasien autoimun SLE misalkan boleh divaksin? Ya boleh, tapi tidak sedang flare up, tidak sedang kambuh, tidak sedang serangan gitu. Tapi sedang stabil. Jadi itu sama dengan menjawab pertanyaan tadi gitu. Jadi semua kasus itu seperti tadi ada juga pertanyaan asma, boleh enggak? Boleh vaksin. Kenapa tidak? PPOK boleh enggak vaksin? Boleh. Jantung boleh, tapi sekali lagi kondisi pas stabil. Jadi saya sekaligus jawab semua pertanyaan tadi ya, ada beberapa juga. Pasien stroke boleh, gitu ya. Jadi pertanyaan mereka ini boleh divaksin, tetapi sekali lagi harus kondisi stabil. Oke. Baik dokter, ya. Terima kasih atas penjelasan dok ya. Oke, tadi pertanyaan terakhir dok ya, mungkin sebelum saya akhiri dokter, mungkin dari dokter Teguh ada yang ingin disampaikan atau ingin memberikan tips-tips ya, atau supaya kita di sini walaupun ada sedang aktivitas ataupun sedang di rumah gitu, tetap sehat dan juga bagaimana untuk menghadapi varian-varian terbaru COVID ya, dan juga bagaimana tips-tips supaya kita juga bisa mendapatkan vaksinasi booster tersebut. Silakan dokter. Ya, saya tadi sampaikan. Halo Bor. Bor. Ya, saya sampaikan ada 4 yang saya bilang tadi yang paling penting untuk Bapak Ibu sekalian perhatikan dan menghadapi pandemi ini. Yang pertama adalah berdoa, ya. Yang kedua adalah vaksinasi. Yang ketiga adalah 5M, jadi menerapkan prokes. Yang keempat adalah pola hidup sehat. Itu adalah kunci menghadapi pandemi ini. Nah, kita bicara tentang vaksin, maka ya saya tetap mendorong Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan vaksinasi, ya. Untuk booster sekali lagi ini tergantung banyak masalah, tergantung stok dan sebagainya. Yang 1-2 aja belum selesai kan ceritanya ini. Jadi stoknya dibagi-bagi gitu. Jadi ya kita sabar, hormati juga kerja pemerintah, tapi kalau dapat undangan ya bisa melakukannya di puskesmas terdekat. Bagaimana mendapatkannya? Paling baik adalah konsultasi dengan puskesmas terdekat, ya. Semua sekarang ini ibaratnya jajaran kesehatan sudah terbentuk satu sistem yang rapi lah istilahnya ya. Atau bisa cek di Peduli Lindungi. Di situ sudah keluar tiket untuk panggilan untuk vaksin ketiga enggak. Itu kalau tahu caranya bisa download ya, saya buka itu Peduli Lindungi. Tapi saya juga tahu ada beberapa orang yang tidak bisa ya. Nah, tanya paling gampang, tanya Pak RT, Pak RW, itu paling gampang. Ya, tanya Pak RT, Pak RW, kapan saya bisa dapat vaksin booster Pak RT, kapan Pak RW, nah itu paling mudah sudah. Maka saya sarankan bagi yang tidak bisa buka gadget dan sebagainya, tanya aja lah Pak RT, Pak RW, mereka pasti bisa tahu juga, karena itu programnya sudah ada satu jaringan yang sudah dibuat oleh pemerintah sistemnya. Ya mungkin itu yang saya sampaikan untuk mengakhiri session ini. Ya, terima kasih Dokter Teguh atas waktunya pada pagi ini. Ya. Ada banyak pertanyaan, tapi saya rasa sudah tercangkup dalam presentasi saya tadi ya, sudah terjawab di presentasi. Ada satu yang belum, itu anak ya.
Apa vaksin anak Boleh, itu Dok. memang saat ini vaksinasi itu masih di usia 6 ke atas. Ada yang tanya diboleh nggak di bawah 6 tahun. Sekali lagi, kita masalahnya adalah masalah penelitian. Kita belum punya data. Makanya kalau Bapak Ibu ingat, dulu dari awal vaksinasi adalah 18 tahun ke atas. Kemudian setelah ada penelitian, datanya naik, turun 12 tahun ke atas. Terus sekarang lagi 6 tahun ke atas. Apakah 6 tahun ke bawah bisa divaksin? Barangkali nantinya bisa, tapi tunggu, sabar. Karena apa? Ini penyakit baru. Vaksin juga baru setahun yang ada umur vaksin ini. Perlu waktu ya untuk penelitian dan sebagainya. Ketika kita kan tidak mau anak-anak kita jadi percobaan disuntikin atau ini jadi masalah semua kan gimana ya kan? Tunggu sabar, tunggu. Jadi yang 6 tahun ke bawah memang belum mendapat vaksin. Vaksin masih 6 tahun ke atas. Booster hanya 18 tahun ke atas. Jadi jangan nanti ada pertanyaan juga apakah anak saya umur 12 tahun bisa di booster? Jangan ya. Nah, karena sekali lagi datanya belum ada. Kita masih punya data baru yang dewasa 18 tahun ke atas. Jadi sekali lagi sabar, ini masalah baru, penyakit baru, vaksin juga baru dibuat, semuanya proses perlu ya. Oh ya, mungkin nanti suatu waktu ya Dok ya bisa ada Ya. buat anak juga ya. Pastinya ada. Ada satu lagi Dok, pertanyaan dari saya sebetulnya. Sebenarnya perlu nggak sih Dok antibody sebelum kita pemeriksaan antibody sebelum kita vaksin booster Dok? Apa? Perlukah pemeriksaan antibody ya? Antibody ya, cek antibody. Ya, cek antibody. Saya termasuk orang yang tidak pernah cek. Oke. Ya, dari pertama vaksin sampai sekarang saya tidak pernah cek, saya tidak pernah ngecek istri saya tidak pernah ngecek anak saya tidak pernah ngecek mereka. Buat saya tidak ada gunanya. Ya. Oke. Tapi kalau punya uang mau cek-cek silahkan, saya tidak melarang ya. Tapi kan bayar itu. Ya, jadi silahkan aja, tapi tidak ada fungsinya, tidak ada maknanya. Cek-cek itu. Ya, sekali lagi, antibodi itu banyak ragamnya. Yang dicek itu hanya 1 RBD. Padahal kita punya antibodi tidak hanya itu. Kita punya antibodi yang lain, ada sel T, sel memori, sel B dan sebagainya. Itu tidak dicek sebenarnya. Bahkan kalau kita bicara yang paling penting adalah neutralizing antigen. Neutralizing antibody. Dan itu tidak bisa dicek di Indonesia sekarang ini. Hanya dipakai untuk penelitian checkingnya. Jadi yang kalau mau cek sebenarnya cek NA itu neutralizing antibody, tapi tidak ada dicek di lab-lab, semua tidak ada. Jadi kalau kesimpulannya tidak ada gunanya cek antibody. Tapi kalau mau silahkan aja. Kalau punya uang pengen tahu kepo silahkan gitu ya. Tapi saya sendiri pribadi tidak pernah satu kali pun ngecek. Oke. Baik, terima kasih Dokter atas penjelasannya. Sangat bermanfaat sekali ya. Terima kasih banyak pada Dokter Teguh atas luar biasa sekali ya penyampaian materi pada pagi ini. Mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu semuanya. Memang pertanyaan sangat banyak, cuma tadi saya rasa sih sudah dijelaskan ya secara keseluruhan oleh Dokter Teguh pada saat tadi presentasi ya. Dan juga mungkin kita bisa lanjutkan lagi di webinar selanjutnya ya bagi Bapak Ibu yang ingin terus bertanya mengenai pertanyaan-pertanyaan tadi yang belum ditanyakan ya. Oke, sesuai dengan janji saya akan umumkan 3 orang penanya terbaik yang berhak mendapatkan buku dari KB Pharma ya. Untuk 3 orang penanya terbaik, itu ada pertama Ibu Stefani Halim, kemudian yang kedua ada Bapak Fadil Arendra, dan ketiga ada Bapak Nanang di Surabaya. Ya, kemudian nanti dapat menghubungi ke nomor WhatsApp di 0818 0962 6692. Oke, akan saya tulis di kolom chat ya. Selamat untuk 3 orang penanya terbaik yang sudah tadi saya sebutkan. Dan nanti mungkin akan saya hubungi juga untuk 3 orang penanya terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada webinar pada pagi ini. Tetap sehat selalu ya untuk Bapak Ibu semuanya dimanapun Bapak Ibu berada. Dan terus berjuang ya sampai kita bisa selesai untuk menghadapi COVID ini. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi kepada Dr. Teguh dan juga kepada Dr. Indawati Gunawan dan juga para tim dari Rumah Sakit Immanuel Bandung yang sudah bekerja sama pada pagi ini. Saya juga terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf bila ada salah penyampaian dari saya dan mohon maaf bila pertanyaan-pertanyaan belum bisa saya jawab. Belum bisa dijawab pada webinar pagi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampai jumpa kembali lagi. Terima kasih Dr. Teguh. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih Dr. Teguh. Terima kasih Dokter. Terima kasih semuanya. Terima kasih Dokter dan moderator. Ya. Izin pamit ya Bapak Ibu ya. Izin pamit ya Bapak Ibu. Izin pamit. Salam sehat. Salam sehat. Tetap sehat.